Halo, perkenalkan nama saya Fidelis Sabrina Pratama dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum sederhana tentang gelombang cahaya, yang dimana gelombang cahaya ini dibagi menjadi dua praktikum. Yang pertama praktikum dalam pelenturan cahaya atau difraksi, yang kedua praktikum perpaduan cahaya atau interferensi. Oke. Untuk praktikum yang pertama yaitu praktikum pelenturan cahaya atau difraksi. Dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama praktikum difraksi pada celah tunggal. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama silet yang sudah ditempel pada kertas. Yang kedua penghalang yang dibuat dari kardus. Yang ketiga laser sebagai sumber cahaya. Yang keempat tempat penyimpanan laser. Yang kelima dinding sebagai proyeksi sinar. Oke, untuk langkah-langkah kerja praktikum sebagai berikut. 1. Siapkan tempat untuk percobaan. Kedua, letakkan alat dan bahan sesuai dengan posisinya. Ketiga, hidupkan sinar laser yang sudah terpasang. Yang keempat, arahkan sinar laser ke celah tunggal yang terdapat pada sebuah penghalang. Yang kelima, matikan lampu yang berada di sekitar agar jelas sinar proyeksinya. Yang keenam, perhatikan proyeksi sinar pada dinding dengan teliti. Oke, mari kita amati video praktikum difraksi pada celah tunggal ini. Untuk uji coba yang pertama, sinar laser melewati celah tunggal yang terdapat pada penghalang, sehingga terproyeksi sebagai berikut. Yang dimana ada sisi terang pusat, sisi gelap, dan sisi terang. Untuk uji coba yang kedua yaitu praktikum kisi difraksi. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama kaset atau CD polos. Yang kedua penghalang yang dibuat dari kardus. Yang ketiga laser sebagai sumber cahaya. Yang keempat tempat penyimpanan laser. Yang kelima, dinding sebagai proyeksi sinar. Langkah-langkah kerja praktikum sebagai berikut. Yang pertama, siapkan tempat untuk percobaan. Kedua, letakkan alat dan bahan sesuai dengan posisinya. Ketiga, hidupkan sinar laser yang sudah terpasang. Keempat, arahkan sinar laser ke kaset atau CD polos yang terdapat pada sebuah penghalang. 5. Matikan lampu yang berada di sekitar agar jelas sinar proyeksinya. Keenam, perhatikan proyeksi sinar pada dinding dengan teliti. Mari kita amati video praktikum kisi difraksi berikut. Untuk uji coba yang kedua, yang dimana sinar laser melewati kisi CD sehingga akan terjadi seperti ini. Yang dimana ada sisi terang pusat juga, sisi gelap, dan sisi terang. Dan ini adalah video praktikum kisi difraksi atau uji praktek yang kedua. Pembahasan praktikum pelenturan cahaya atau difraksi. Ilustrasi praktikum difraksi cahaya pada celah tunggal, yang dimana gambar ini adalah ilustrasi dari video praktikum yang pertama. Oke. Kalau kita tinjau lagi, jika cahaya yang datang sejajar melewati celah tunggal, maka untuk memfokuskan sinar yang keluar dari celah, dipasanglah lensa positif. Maka menurut teori Huygens, setiap titik celah dapat dianggap sumber cahaya baru, yang dimana celah tunggal dilambangkan dengan D atau D kecil. Jadi cahaya baru dari celah tunggal, yang dimana fase cahayanya yang sama, akan terbentuk terang pusat yang biasanya dilambangkan dengan huruf O besar. Dan sebaliknya, jika cahaya yang berbeda fasenya, maka akan saling meniadakan, sehingga terjadi garis gelap yang biasanya dilambangkan dengan P. Kemudian pada titik P, gelombang cahaya yang menuju titik tersebut arahnya akan membentuk suatu sudut, yaitu sudut theta terhadap sumbu celahnya.
Setelah itu, mari kita tinjau gambar berikut, yang dimana jarak celah terhadap layar itu dilambangkan dengan L, jarak dari terang pusat ke garis gelap dilambangkan dengan Y kecil, dan di sini ada jarak celahnya yang dilambangkan dengan D. Dan di sini juga terdapat sudut, yaitu sudut theta, yang dimana ke semua variabel tersebut dimasukkan dalam satu rumus, sehingga rumusnya seperti ini: lambda dikalikan n sama dengan d sin theta. Kenapa bisa mendapatkan rumus seperti ini? Ini dikarenakan garis tengah lensa positif ini kita tarik maju ke depan sampai ke titik A, yang dimana titik A ini akan membentuk suatu segitiga siku-siku. Jadi segitiga siku-siku ini kita pindahkan keluar, jadi gambarnya seperti ini, yang dimana jarak A ke B ini adalah jarak celahnya. Jarak celahnya adalah setengah D. Kenapa bisa setengah D? Ini dikarenakan celahnya dibagi dua oleh garis sinar gelapnya, seperti itu. Dan juga di sini ada delta X-nya, dan juga ada sudut. Yang sudut ini diproyeksikan dari sudut sebelah sini, sehingga hasil nilai sudutnya itu sama. Yang dimana untuk segitiga siku-siku ini kita pasti mendapatkan suatu persamaan, yang dimana persamaan itu adalah persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri seperti apa? Yaitu sin theta. Sin theta itu sama dengan sisi depannya dibagikan sisi miringnya. Jadi sisi depannya itu ada delta X dibagikan setengah D. Setelah itu setengah D-nya ini kita pindahkan ke ruas kiri, otomatis akan menjadi perkalian, sehingga hasilnya setengah D sin theta sama dengan delta X. Lanjut. Jika pola minimum atau pada garis gelap, delta X sama dengan setengah lambda garis gelap ke n pertama. Jadi jika delta X ini adalah setengah lambda, kenapa bisa setengah lambda? Karena hitungannya itu dari garis gelap atau pola minimum. Jadi setengah lambda untuk pola garis yang pertama, garis gelap yang pertama. Untuk pola garis gelap yang kedua itu adalah 3/2. Jadi hitungannya itu seperti ditambah 1, setengah ditambah 1 tambah 1 tambah 1. Nah, itu juga hitungan n-nya juga seperti itu. Yang dimana kita substitusikan nilai delta X-nya itu ke persamaan tadi, yaitu setengah D sin theta sama dengan delta X. Delta X-nya itu adalah setengah lambda. Jadi ada yang sama, sehingga kita coret setengahnya. Coret. Sisanya itu adalah D sin theta sama dengan lambda dikalikan 1. Yang dimana 1 ini adalah orde difraksinya. Orde difraksi pada garis gelap yang pertama. Tinggal diganti n. Berarti lambda dikalikan n sama dengan D sin theta. Oke, kita lanjut. Untuk sudut deviasi theta kecil, sin theta sama dengan tan theta sama dengan Y per L. Diperoleh dari mana? Y per L ini diperoleh dari segitiga siku-siku berikut. Yang dimana untuk rumus tan theta itu adalah sisi depan dibagikan dengan sisi samping. Sisi depannya itu adalah Y dan sisi sampingnya itu adalah L. Jadi tan theta itu sama dengan Y per L. Sehingga persamaannya menjadi Y dikalikan D per L sama dengan N dikalikan lambda. Y per L ini adalah sin theta. Karena sudah diubah maka menjadi seperti ini rumusnya. Jadi terdapat beberapa keterangan yang dimana D itu adalah lebar celah dengan satuan meter. Theta itu adalah sudut difraksi dengan satuan derajat. N orde difraksi, N itu bisa 1, kedua, ketiga, dan seterusnya dalam pola terang atau pola gelap. Di sini ada juga panjang gelombang dengan satuannya meter atau Armstrong. Y yaitu jarak antara garis gelap dan terang pusat dengan satuan meter, dan L jarak celah dengan layarnya dengan satuan meter seperti sebelumnya sudah dijelaskan. Jadi secara umum difraksi celah tunggal untuk garis gelap ke N terjadi jika D sin theta sama dengan orde difraksinya atau N dikalikan lambda. Agar lebih jelas untuk pembahasannya, mari kita ke contoh soal. Contoh soal difraksi pada celah tunggal. Seberkas cahaya melewati celah tunggal yang sempit, menghasilkan orde difraksi minimum ke N ke 5 dengan sudut 45 derajat. Apabila lebar celah 1 mm, maka panjang gelombang tersebut adalah
Ukuran-ukuran diperoleh diambil dari praktikum difraksi celah tunggal. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama diketahui jarak celahnya atau D sama dengan 1 mm. Dijadikan meter, maka hasilnya adalah 1 dikalikan 10 pangkat min 3 meter. Sudut difraksinya yaitu 45 derajat. Dan N-nya itu ke 5. Ya, sudah diketahui pada soal. Yang ditanya adalah panjang gelombangnya. Lanjut, penyelesaian soal, yang dimana kita menggunakan rumus yang pada pembahasan tadi, yaitu D sin theta sama dengan N dikalikan lambda. Tinggal disubstitusikan saja nilainya. Yang dimana D itu 1 dikalikan 10 pangkat min 3, sudut difraksinya itu adalah 45 derajat, dan N-nya itu adalah 5. Sehingga hasilnya seperti ini, 1 dikalikan 10 pangkat min 3 meter dikalikan sin 45 derajat sama dengan 5 dikalikan lambda. Di sini dioperasikan lagi sehingga lambda itu sama dengan 1 dikalikan 10 pangkat min 3 dikalikan 1/2 akar 2. Karena sin 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2 atau 0,707 dibagi 5 dengan satuan meter. Kenapa dibagi 5? Karena pindah ke ruas kiri, otomatis akan menjadi pembagian yang awalnya perkalian. Lanjut, yang dimana 1 kita kalikan dengan 1/2 akar 2 dulu. Hasilnya adalah 1/2 akar 2 dikalikan 10 pangkat min 3 dibagi 5 dengan satuan meter juga. Jadi di sini kita operasikan lagi, yang mana 1/2 dibagi 5 otomatis 5-nya dikalikan 2. Jadi hasilnya 1/10 akar 2 dikalikan 10 pangkat min 3. Jadi 10 pangkat min 3 ini jangan dikacau, dibiarin aja dengan satuannya meter. Sehingga untuk panjang lambdanya itu sama dengan 1,41 dikalikan 10 pangkat min 4 meter. Karena akar 2-nya ini adalah 1,41 dan 1/10-nya ini bisa kita ubah menjadi 10 pangkat min 1. Jadi kita kalikan 10 pangkat min 1 dikalikan dengan 10 pangkat min 3, otomatis hasilnya adalah 10 pangkat min 4 dengan satuan meter. Jadi panjang gelombangnya adalah 1,41 dikalikan 10 pangkat min 4 meter. Ilustrasi praktikum kisi difraksi. Bisa dilihat pada gambar, ini merupakan ilustrasi dari video praktikum yang kedua, yang dimana sumber cahaya melewati kisi CD yang biasa juga dilambangkan dengan D, jarak celahnya. Dan juga di sini ada sudut sehingga terproyeksi pada layar seperti ini. Di titik O, titik terang pusat, kiri dan kanannya gelap 1 dan gelap 1, terang 1 dan terang 1. Dan juga ada pengertian dari kisi difraksi itu sendiri. Kisi difraksi adalah penghalang yang memiliki sejumlah besar celah atau goresan yang sejajar berjarak sama. Pola difraksi maksimum atau garis terang terjadi jika D sin theta sama dengan N dikalikan lambda, dengan D itu sama dengan 1/N, dan N ini adalah N yang besar. Dan juga ada beberapa keterangan. Yang pertama, N besar itu adalah banyaknya goresan atau celah setiap satuan panjang, dengan satuannya itu adalah grid per milimeter. Di sini ada D, yaitu jarak antar celah kisi dengan satuannya meter. Theta sudut deviasi, satuannya juga derajat. N order difraksi, N-nya bisa ke 1, ke 2, ke 3, dan seterusnya pada pola terang atau pola gelap. Di sini juga ada lambda, panjang gelombang yang digunakan dengan satuan meter. Dengan N sama dengan 0, menyatakan maksimum order ke 0 atau terang pusat. N sama dengan 1 menyatakan maksimum order ke 1 atau terang ke 1. Jadi, untuk kesimpulan dari praktikum pelenturan cahaya difraksi, yang pertama, difraksi cahaya adalah pelenturan cahaya yang akan terjadi jika cahaya melalui celah yang sangat sempit. Yang kedua, jika semakin dekat jarak cahaya dengan penghalang yang terdapat kisi atau celah, maka semakin besar nilai sudutnya, dan begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, pada difraksi celah tunggal, itu konsepnya tidak terjadi yang namanya pola terang, dikarenakan ukuran cahaya pusat
dengan terang lainnya berbeda, sehingga tidak dirumuskan. Untuk praktikum yang kedua yaitu praktikum perpaduan cahaya atau interferensi, yang dimana praktikum ini dibagi menjadi dua, yaitu praktikum interferensi pada celah ganda, yang kedua praktikum interferensi cahaya atau penggabungan cahaya. Jadi yang kita bahas adalah praktikum interferensi pada celah ganda, yang dimana alat dan bahan yang digunakan: pertama, kertas yang terdapat celah ganda; kedua, penghalang yang dibuat dari kardus; ketiga, senter sebagai sumber cahaya; keempat, dinding sebagai proyeksi sinar. Langkah-langkah kerja praktikum sebagai berikut. 1. Siapkan tempat untuk percobaan. Kedua, letakkan alat dan bahan sesuai dengan posisinya. Ketiga, hidupkan sinar senter yang sudah disiapkan. Keempat, arahkan sinar senter ke celah ganda Young yang terdapat pada sebuah penghalang. Yang kelima, matikan lampu yang berada di sekitar agar jelas sinar proyeksinya. Yang keenam, perhatikan proyeksi sinar pada dinding dengan teliti. Mari kita amati video praktikum interferensi pada celah ganda. Untuk uji coba yang ketiga, yang dimana sinar senter melewati celah ganda sehingga terproyeksi sebagai berikut. Yang dimana terdapat sisi titik terang pusat, sisi terang, dan sisi gelap. Dan ini adalah video praktikum interferensi pada celah ganda. Praktikum yang kedua yaitu praktikum penggabungan cahaya atau interferensi pada CD. Alat dan bahan apa saja yang digunakan? Yang pertama, CD atau kaset bekas. Yang kedua, senter sebagai sumber cahaya. Yang ketiga, dinding sebagai proyeksi sinar atau layar. Langkah-langkah kerja praktikum sebagai berikut. 1. Siapkan tempat untuk percobaan. Kedua, letakkan kaset atau CD di atas meja. Yang ketiga, hidupkan sinar senter yang sudah disiapkan. Keempat, arahkan sinar senter ke arah warna pelangi CD atau kaset. Kelima, matikan lampu yang berada di sekitar agar jelas sinar proyeksinya. Keenam, perhatikan proyeksi sinar pada dinding dengan teliti. Mari kita amati video praktikum penggabungan cahaya atau interferensi pada CD. Untuk uji coba yang keempat, sinar senter diarahkan ke sebuah CD, yang dimana sinar yang dipantulkan akan berwarna pelangi. Pembahasan praktikum perpaduan cahaya atau interferensi. Ilustrasi praktikum interferensi pada celah ganda Young, yang dimana gambar berikut merupakan ilustrasi dari video praktikum yang ketiga, yang dimana terdapat dua celah atas dan celah bawah, dan juga sumber cahaya yang masuk melewati kedua celah tersebut sehingga terproyeksi pada layar proyeksi seperti ini. Terang satu, gelap satu, dan ada terang pusat, gelap satu, terang satu juga. Dan juga ada beberapa variabel-variabel yang diketahui, yang dimana jarak antara celah atas dan celah bawah kita lambangkan dengan D. Jarak antara terang pusat dengan terang satu kita lambangkan dengan Y. Dan jarak dari celah ke layar kita lambangkan dengan L. Jadi, pola maksimum atau pola terang terjadi jika benda lintasan optik merupakan kelipatan bulat panjang gelombang. Dirumuskan seperti ini. D sin theta sama dengan N dikalikan lambda. Untuk pola minimum atau pola gelap terjadi jika benda lintasan optik merupakan kelipatan setengah bulat panjang gelombang. Dirumuskan seperti ini. D sin theta sama dengan N ditambah setengah dikalikan lambda. Dan juga ada beberapa keterangan yang lebih jelas, yang dimana D itu adalah jarak celah dengan satuan meter, theta sudut deviasi dengan satuan derajat, N orde interferensi
bisa ke 0, 1, 2, dan seterusnya pada pola gelap dan terang. Panjang gelombang dilambangkan dengan lambda dengan satuan meter. Jarak terang ke N dari terang pusat dirumuskan sebagai berikut. D dikalikan YN per L sama dengan N dikalikan lambda. Dengan N-nya itu sama dengan 0 berarti menyatakan terang pusat. Kalau N sama dengan 1 menyatakan terang ke 1. N sama dengan 2 menyatakan terang yang kedua. Untuk jarak gelap ke N dari terang pusat dirumuskan sebagai berikut. D dikalikan YN per L sama dengan N ditambah setengah dikalikan lambda. Jadi untuk keterangan yang lebih lanjut, YN itu apa? YN itu adalah jarak gelap ke N dengan satuan meter. L-nya itu apa? L itu adalah jarak layar dari celah dengan satuan meter. Dengan N sama dengan 0 menyatakan gelap ke 1, N1 menyatakan gelap yang kedua, dan N kedua menyatakan gelap ke 3. Oke. Kesimpulan dari praktikum perpaduan cahaya interferensi. Interferensi cahaya adalah perpaduan antara dua gelombang cahaya atau lebih. Yang kedua, bayangan dapat terbentuk karena adanya peristiwa interferensi cahaya. Yang ketiga, bila puncak gelombang bertemu dengan lembah gelombang lainnya, mereka akan saling melemahkan sehingga dapat terbentuk pola gangguan interferensi pada dinding. Oke, sekian hasil dari praktikum yang telah saya lakukan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semangat belajarnya.